Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga teman-teman di sini semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia dan dalam kondisi yang selalu fit ya untuk belajar. Oke, hari ini adalah pertemuan kelas grafika komputer untuk yang ke-10. Nah, pertemuan ke-10 ini saya tidak akan menjelaskan tentang materi ya, karena untuk materi 2 dimensi itu sudah selesai kemarin. Jadi waktu kemarin pertemuan 9 itu tentang pembahasan tentang teks itu sudah selesai untuk materi 2 dimensinya. Besok pertemuan berikutnya ya, pertemuan 11, 12, 13, 14 itu kita sudah mulai masuk ke objek 3 dimensi. Nah, sebelum masuk ke objek 3 dimensi, di pertemuan ke-10 ini akan saya gunakan sebagai kuis. Jadi, kuis ini nanti nilainya untuk nilai kuis ya. Kalau teman-teman lihat di dulu waktu pertemuan 1 ya, atau misal teman-teman lihat di e-learning, bagian atas itu ada keterangan penilaian. Nah, salah satu ada unsur untuk kuis atau keaktifan. Jadi kuis dan keaktifan itu nilainya sama ya, digabung jadi satu komponen gitu. Nah, di pertemuan 10 ini saya buat khusus untuk kuis. Jadi nanti kuis ini teman-teman mengerjakan sebuah project di mana project itu akan mengimplementasikan semua yang sudah saya ajarkan dari pertemuan awal sampai pertemuan yang ke-9 gitu ya. Jadi ini adalah ibarat kata untuk penutupan pembelajaran kita di objek 2 dimensi. Oke, kuisnya itu seperti apa? Mungkin teman-teman sudah mulai membaca ya, karena slide ini juga sudah saya share. Oke, kuisnya adalah seperti ini. Jadi ini kuisnya sifatnya individu ya, bukan kelompok. Jadi silahkan nanti teman-teman mengerjakan sendiri-sendiri. Jadi di kuis ini nanti teman-teman membuat sebuah project ya. Ya projectnya project sederhana ya, bukan project besar. Bentar, saya tambahkan keterangan saja. Apa ya sebutnya ya? Saya sebut sebagai mini project gitu ya. Membuat sebuah mini project. Nah, ini ya. Oke. Jadi kuisnya itu membuat sebuah mini project menggunakan OpenGL dengan objek 2 dimensi. Nah, bentuknya itu harus unik. Tidak boleh hanya bulat atau hanya segitiga, segi 4, segi 5, segi 6, segi 7, dan seterusnya. Sampai segi 100, satu segi berapa gitu. Nggak boleh ya. Jadi objeknya itu ya setidaknya ada wujudnya. Misal rumah gitu ya. Dulu kan teman-teman pernah membuat rumah, atau objek mobil, objek pesawat, atau apa, objek manusia gitu ya. Pokoknya teman-teman bebas membuat objek apapun itu. Yang penting yaitu jangan hanya objek yang berbentuk bulat atau kotak atau segi 3 dan sampai seterusnya gitu ya. Nah, dari objek itu nanti objeknya itu dapat berinteraksi dengan keyboard dan mouse gitu ya. Jadi misal objeknya adalah objek apa ya, objek pesawat misal objek pesawat nih. Jadi kalau ditekan tombol atas bawah atau tekan tombol atas, nanti pesawatnya terbang ke atas. Kalau bawah nanti turun, kalau kanan kiri nanti mengarah ke kanan dan ke kiri gitu ya. Terus untuk mouse-nya misal nih,
mouse-nya itu nanti pesawatnya dibuat bisa menembak gitu ya. Jadi ketika ditekan klik kiri, nanti akan membuat objek baru, lalu objek baru itu bergerak. Nah, cara geraknya itu kan teman-teman juga sudah saya ajarkan di pertemuan sebelumnya. Jadi untuk menggerakkan sebuah objek itu menggunakan ada tiga namanya tiga operasi ya, ada translasi, ada scaling, dan ada rotasi. Nah, translasi ini yang memindahkan objek ya. Kalau translasi itu untuk memindahkan objek, kalau scaling itu untuk membesarkan dan mengecilkan, kalau rotasi itu untuk memutar objeknya ke kanan atau ke kiri gitu ya. Terus objek ini ya, selain berinteraksi, objek ini juga dapat melakukan beberapa hal ya, yaitu bisa berubah warna gitu. Berubah warna juga teman-teman sudah atau belum? Sudah ya kemarin ya, harusnya kemarin ada tugas yang merubah warna juga. Itu sama ya, nanti interaksinya dengan tombol keyboard dan mouse. Terus ada translasi, ada scaling dan rotasi yang juga diperintahkan menggunakan tombol keyboard dan mouse. Terus yang keempat ada teksnya. Jadi selain objek itu dapat berinteraksi dengan keyboard dan mouse, juga ada teksnya. Nah, teksnya ini setidaknya ada satu teks yang menampilkan sebuah informasi yang sifatnya dinamis. Dinamis ini artinya teksnya bisa berubah-ubah gitu ya. Misal tadi saya jelaskan tentang pesawat ya, objek pesawat. Ketika diarahkan ke kanan, nanti teksnya memberikan keterangan pesawat berbelok ke kanan. Terus kalau user menekan tombol kiri, maka pesawatnya berbelok ke kiri, lalu teksnya pun ikut berganti menjadi tulisan pesawat bergerak ke kiri, misal seperti itu. Jadi teks yang dinamis adalah teks yang bisa berubah-ubah nilainya sesuai dengan apa yang terjadi pada objeknya. Terus kelima itu proses pengumpulannya itu nanti dikumpulkan dalam bentuk file PY ya. Nanti teman-teman upload file PY-nya ke e-learning. Selain mengupload file PY, teman-teman juga membuat laporan sederhana. Nah, laporan ini cukup ditulis di blog teman-teman masing-masing. Nanti juga linknya dikumpulkan bersama file PY-nya. Nah, file PY-nya nanti di-upload dalam bentuk file, linknya ditulis di bagian submisinya. Gitu ya, nanti linknya tinggal ditulis di submisinya. Oke, itu saja sih yang perlu saya sampaikan di pertemuan 10 ini. Jadi, pertemuan 10 ini sekali lagi saya informasikan sudah tidak ada materi terkait objek dua dimensi. Jadi teman-teman silahkan nanti saya berikan sebuah kuis untuk membuat sebuah mini project yang menerapkan semua yang sudah dipelajari bersama dari pertemuan awal sampai pertemuan ke-9. Itu untuk kuisnya. Ini teman-teman yang baru hadir ya, yang tertinggal, nanti tidak apa-apa, nanti video ini akan saya upload setelah meetup ini selesai, nanti video akan saya upload. Teman-teman yang tertinggal bisa memutar ulang video ini. Itu informasi dari saya, dari teman-teman. Jika ada pertanyaan, silahkan boleh diketik melalui chat atau open microphone juga boleh. Jika ada, saya persilahkan. Ini yang hadir ada berapa? 16 terhitung saya, berarti 15 ya. Ada 15 yang hadir. Ada Aina, ada Andi, ada Dava, ada Fadlan, ada Husky, ada Jinan, ada Meliana, ada Fatan, ada Nizar, ada Parwita, ada Reno,
Ada Sangdara, ada Viko, sama ada Wahid Iqbal. Nah, ini. Sepertinya aman ya, tidak ada yang ingin ditanyakan ya. Oke, kalau semisal nanti dalam dalam prosesnya teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh nanti ditanyakan di grup atau langsung ditanyakan ke saya, tidak apa-apa. Atau misal ingin konsultasi atau ada kesulitan apa, boleh ditanyakan ke saya saja, tidak apa-apa. Oke, sepertinya tidak ada yang ingin ditanyakan ya dari teman-teman semua. Sekali lagi, nanti yang baru hadir, video ini nanti akan saya upload di YouTube dan linknya akan saya update di e-learning. Jadi nanti yang baru hadir dan tertinggal info bisa menonton ulang video rekamannya. Oke, itu saja dari saya hari ini. Silakan teman-teman mulai dikerjakan mini kuisnya ya. Syukur-syukur dalam waktu berapa, sampai kelas ini kan sampai jam 3:30 ya. Syukur-syukur sampai 3:30 mini projectnya sudah selesai, langsung upload, udah. Dan selanjutnya sudah tidak punya beban pekerjaan kuliah. Oke. Reno tanya untuk deadline ya. Untuk deadline sama 1 minggu seperti kalau kita mengerjakan tugas. Itu. Oke. Oke, itu ya. Jadi udah, oke, itu saja informasi dari saya. Sekali lagi yang baru hadir, nanti silahkan bisa menonton rekaman dari Meetup online ini. Jadi setelah ini nanti video saya upload, link saya update di e-learning. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, baik itu sengaja atau tidak sengaja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.